Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari Prodi Manajemen Informatika dengan NIM 257401011 dari Politeknik Piksi Input Serang semester 2. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat resume materi Bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yoma Hatimah MPD. Baiklah, langsung saja materi yang akan disampaikan. Keterampilan menulis, keterampilan membaca, keterampilan menyimak, keterampilan berbicara di perguruan tinggi. Baiklah, yang pertama, menulis di perguruan tinggi. Keterampilan menulis merupakan suatu proses menuangkan gagasan, pikiran, pengalaman ke dalam lambang-lambang tulisan. Selanjutnya, tujuan menulis. Pada hakikatnya, tujuan menulis berbahasa tulis kepada pembaca supaya dapat dimengerti secara jelas, menggambarkan suatu buah pikiran secara dalam untuk pembaca. Selanjutnya, manfaat membaca. Apa aja sih manfaat membaca? Baik, kita simak. Pertama, penulis dapat mengenal potensi diri. Yang kedua, penulis dapat berlatih menggambarkan berbagai gagasan. Yang ketiga, penulis dapat lebih banyak menyerap, mencari secara menguasai informasi sehubungan dengan topik yang ditulis. Yang keempat, penulis dapat berlatih dalam mengorganisasikan gagasan secara sistematis, kemudian mengungkapkannya secara tersurat. Yang kelima, penulis akan dapat meninjau serta menilai gagasannya sendiri secara lebih objektif. Yang keenam, penulis akan lebih mudah memecahkan permasalahan secara dapat menganalisis tulisan. Yang ketujuh, penulis akan mendorong pembaca untuk terus belajar secara aktif. Yang terakhir, 8, penulis akan membiasakan berpikir serta berbahasa secara tertib. Selanjutnya, materi yang kedua, keterampilan membaca di perguruan tinggi. Membaca merupakan kegiatan melihat tulisan bacaan dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau dalam hati. Kegiatan membaca meliputi membaca dalam hati dan baca nyaring. Membaca nyaring merupakan kegiatan membaca yang dilakukan dengan membaca keras di depan umum. Tujuan membaca nyaring untuk agar pembaca mampu mengucapkan kata atau kalimat dengan tepat dan jelas. Sedangkan membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan seksama yang dilakukan untuk dimengerti dan memahami maksud atau tujuan penulis dalam media tertulis. Selanjutnya, strategi dalam membaca. Strategi dalam membaca meliputi 2. Pertama, teknik dalam membaca. Pada dasarnya, membaca bertujuan mendapat informasi. Efisiensi membaca akan lebih baik jika informasi yang dibutuhkan sudah lebih dahulu. Yang kedua, fleksibilitas membaca. Membaca yang fleksibel ialah membaca yang dapat mendengar kecepatan dan menentukan teknik, metode, dan gaya membaca sesuai dengan semua faktor yang berkaitan dengan bacaan. Dengan demikian, orang yang mampu membaca secara fleksibel, ia akan dapat membaca secara efektif dan efisien, sehingga kemampuan membacanya pun lebih baik. Selanjutnya, materi yang ketiga, keterampilan menyimak di perguruan tinggi. Menyimak merupakan mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian, serta apresiasi. Menyimak dan membaca berhubungan erat, karena keduanya merupakan alat untuk menerima komunikasi. Contohnya, perkataan orang tua. Perkataan orang tua yang memberi nasihat kepada anaknya sebagai berikut. Kalau orang tua sedang berbicara, jangan hanya masuk telinga kiri, lalu keluar telinga kanan. Tetapi perhatikan, simaklah baik-baik, dengarkanlah baik-baik, masukkan ke dalam hatimu. Next, pentingnya menyimak. Yaitu yang pertama, keterampilan menyimak atau listening skill. Yang kedua, keterampilan berbicara atau speaking skill. Yang ketiga, keterampilan membaca, reading skill. Dan yang terakhir, yang keempat, keterampilan menulis, writing skill. Selanjutnya,
Tujuan menyimak. Tujuan menyimak terkait dengan aktivitas menyimak, yaitu memahami pesan yang disampaikan pembaca. Pemahaman yang dilakukan menyimak meliputi dua aspek. Yang pertama, pemahaman pesan dan tanggapan pembicara. Yang kedua, tanggapan penyimak terhadap pesan sesuai dengan kehendak pembicara. Selanjutnya, jenis-jenis menyimak terdapat dua jenis. Yang pertama, menyimak ekstensif dan yang kedua, menyimak intensif. Menyimak ekstensif atau extensive listening adalah kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran. Tidak perlu di bawah bimbingan langsung dari seorang guru. Pada umumnya, menyimak intensif dapat dipergunakan untuk dua tujuan yang berbeda. Sedangkan menyimak intensif adalah menyimak yang dilakukan untuk memahami makna yang dikehendaki. Beberapa hal yang perlu diketahui dalam menyimak intensif diantaranya yaitu menyimak intensif pada dasarnya menyimak pemahaman. Menyimak intensif memerlukan tingkat konsentrasi, pemikiran, dan perasaan yang tinggi dan memerlukan produksi materi yang disimak. Selanjutnya, materi yang keempat, keterampilan berbicara di perguruan tinggi. Berbicara merupakan komunikasi verbal secara lisan dan langsung antara penutur dan mitra tutur yang bisa dengan menggunakan media komunikasi audio atau audiovisual agar gagasan itu dapat dipahami. Berbicara tidak hanya sekadar menyampaikan gagasan lisan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana gagasan itu dapat dipahami oleh pendengar. Sebelum melakukan aktivitas berbicara, yang melakukan kegiatan menyimak terlebih dahulu. Hasil penyimakan merupakan dasar keterampilan berbicara. Dari proses menyimak inilah seseorang mulai belajar berbicara. Kemampuan berbicara seorang akan lebih baik jika menyimaknya juga dilalui dengan baik. Faktor-faktor kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara sebagai berikut. Yang pertama, ketepatan ucapan atau vokal. Yang kedua, pengucapan konsonan. Yang ketiga, penetapan tekanan. Yang keempat, ketepatan persendian. Yang kelima, penadaan nada atau irama. Yang keenam, pilihan kata atau diksi. Yang ketujuh, ketepatan ungkapan. Dan yang kedelapan, tata bentukan kata. Dan yang kesembilan, pola struktur kalimat. Selanjutnya, faktor dan kebahasaan yang mendukung keterampilan berbicara sebagai berikut. Yang pertama, sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Yang kedua, pandangan harus diarahkan kepada lawan berbicara. Yang ketiga, kesediaan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, kinesik dan mimik yang tepat. Yang kelima, kenyaringan suara. Dan yang keenam, kelancaran relevansi atau penalaran. Yang ketujuh, penguasaan topik. Dan yang kedelapan terakhir, kejelasan isi. Selanjutnya, keterampilan berbahasa Indonesia memiliki dua sifat. Yang pertama, sifat respektif dan yang kedua, sifat produktif. Sifat respektif yaitu penggunaan bahasa untuk memahami pesan, pendapat, dan perasaan. Sedangkan bersifat produktif adalah penggunaan bahasa untuk mengkomunikasikan pesan, gagasan, dan perasaan. Selanjutnya, aspek-aspek penting dalam berbicara. Dalam penilaian kemampuan berbicara meliputi 3. Yang pertama, kefasihan atau fluensi. Yang kedua, ketepatan, accuracy. Yang ketiga terakhir, strategi komunikasi atau oral komunikatif strategi. Baiklah, demikian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.